menciptakan desa mandiri secara ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Universitas Alternatif. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang ketua Koperasi Desa Merah Putih. Beliau ini sudah malang melintang di dunia perkoperasian. Beliau juga paham betul segala seluk-beluk permasalahan di masyarakat. Kita perkenalkan Pak Irham, biar nanti beliau akan menceritakan profilnya dan apa yang akan dilakukan dan apa yang sedang dilakukan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Oke, kita langsung saja ke Pak Irham. Silakan Pak Irham. Ya, baik. Pemirsa Universitas Alternatif, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Ayat yang sudi kiranya mampir di desa kami, tepatnya di Kampung Kadu Jawer. Seperti apa yang kita lihat di sini, ternyata ada potensi-potensi yang bisa digali terkait dengan apa yang akan kita bahas hari ini, soal Koperasi Desa Merah Putih. Nah, khususnya adalah Koperasi Desa Merah Putih di Desa Senangsari. Saya perkenalkan sebelumnya, saya adalah Irham, di dalam pengurus Koperasi Desa sebagai ketua. Baik, begini para pemirsa, Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2025. Alhamdulillah, sejak pembentukan dari bulan Mei kami terus berbenah, berkolaborasi dan mengedukasi masyarakat tentang keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Pada hari ini, seperti apa yang pemirsa lihat, di belakang kita ada lahan yang sedang digarap oleh masyarakat, yang kebetulan masyarakatnya adalah anggota koperasi. Kami di sini hadir bagi anggota koperasi untuk mengedukasi dan mendorong bagaimana caranya agar tujuan Koperasi Desa Merah Putih bisa tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh program pemerintah pusat. Apa? Yaitu adalah menciptakan desa mandiri secara ekonomi. Ini adalah sebagian kecil potensi desa yang ada di Desa Senangsari. Salah satunya adalah pertanian, dan masih banyak lagi. Nanti Kang Ayat melalui channel ini, saya juga akan mengajak ke anggota koperasi yang lain, dikenalkan seperti apa potensi-potensi yang ada di desa kami. Kalau di sini pertanian, apa yang kita lihat, walaupun sederhana, ini adalah potensi yang ada. Nanti ke depan kita akan bantu, kita akan dorong anggota koperasi atau masyarakat di Desa Senangsari untuk berkarya secara mandiri, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Mungkin itu saja sementara, silahkan. Oke, yang mau kami tanyakan nih ya, sebagai ketua koperasi tentunya Pak Irham tahu persis regulasinya, kemudian progresnya, kemudian juknis dan sebagainya. Nah, kami cuman ingin mempertanyakan bagaimana progres pemerintah terkait perkembangan pembentukan koperasi desa sampai per hari ini. Baik, terima kasih Kang Ayat. Sejak bulan Mei, sejak terbentuknya pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang berjumlah 9 orang, terdiri dari 5 orang pengurus dan 3 orang pengawas, kami pada saat ini sudah berbadan hukum. Itu pertama, dokumen pendukung kami secara legalitas formal sudah diakui oleh negara bahwa koperasi desa kami itu legal. Yang kedua, kami juga sudah melengkapi apa yang diinstruksikan oleh Kementerian Koperasi, yaitu melengkapi dokumen pendukung lainnya seperti NIB, NPWP dan lain sebagainya. Nah,
sampai saat sekarang memang tahapannya adalah tahapan nanti pembiayaan. Namun di 2 minggu kemarin pemerintah melalui Kementerian Koperasi mengeluarkan surat keputusan bersama 4 menteri bahwa target pertama Koperasi Desa Merah Putih itu adalah membangun gedung, gudang, dan gerai koperasi. Yang dibangun oleh pemerintah adalah desa yang sudah memiliki lahan desa. Nah, sedangkan kami di sini di Desa Senangsari, lahan desa bukan tidak memiliki, tapi secara letak geografis kurang strategis untuk dibangun koperasi desa. Mungkin itu Kang Ayat yang bisa saya berikan. Oke, menarik nih ya, menarik untuk pembangunan kantor lah ya. Artinya bahwa setiap koperasi desa harus sudah memiliki lahan yang akan dibangun ya. Nah, bagi desa-desa yang tidak punya ataupun punya tetapi tidak strategis, apa yang diharapkan Pak Irham sebagai ketua koperasi agar ada solusi yang lebih baik lah? Ya nggak mungkin juga lah kantor koperasi ada di ujung kampung yang aksesnya susah, karena kan biasa gitu ya. Biasanya desa itu punya tanah memang, tetapi dalam bentuk tanah bengkok ya. Tanah bengkok itu biasanya ada di pojok, ada di ujung. Bahkan ada juga desa-desa yang punya tanah bengkok di desa lain letaknya. Nah, apa kira-kira yang diharapkan oleh ketua koperasi agar koperasi ini mempunyai kantor yang layak, yang strategis, yang mudah dijangkau? Apa kira-kira Pak Ketua? Ya, seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa target pemerintah di tahap pertama bahwa per Maret 2026 itu ada beberapa koperasi desa secara sebagian besar agar bisa beroperasi, tapi dengan catatan bahwa sudah punya lahan. Nah, bagaimana kalau misalnya terkait misalnya dengan desa kami contohnya ya, ada koperasi desa yang belum ada lahan yang strategis. Kalau soal lahan, saya bilang tadi ada lahan, tapi setelah ditinjau oleh kami dan koordinasi dengan pihak Koramil, dalam hal ini adalah Babinsa, bahwa teridentifikasi bahwa lahan yang ada di Desa Senangsari itu letaknya kurang strategis untuk dibuatkan gedung koperasi dengan fasilitasnya. Nah, oleh karena itu kami pengurus koperasi Desa Merah Putih, mungkin mewakili juga koperasi desa yang lain yang kasusnya atau kondisinya sama dengan kami, mengharapkan sebuah solusi terbaik dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi, agar memfasilitasi atau menjembatani agar di desa kami juga sama bisa dibangunkan gedung koperasi. Misalnya dengan pembebasan lahan atau pembelian lahan dari lahan pribadi berdasarkan rekomendasi dari kami, silahkan ditinjau ulang dan lain sebagainya. Harapannya di tahun 2026 ini koperasi Desa Merah Putih 1 Indonesia semua sudah berjalan atau running. Oke, demikianlah pemirsa Universitas Alternatif. Mungkin ada kalimat-kalimat terakhir, artinya dalam hal ini ya, hari ini apa yang mau disampaikan oleh Pak Ketua? Oke, silakan. Oke, tentu saja begini. Konklusi dari pertemuan kali ini adalah harapan besar terhadap program pemerintah, bahwa kami di sini masyarakat Desa Senangsari berharap banyak bahwa program Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berdampak positif dan berdampak luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Kami bangun koperasi dengan asas utama itu 3, asas kekeluargaan, gotong royong, dan asas sukarela. Nah, harapannya tentu saja di masyarakat semua bisa bergabung menjadi anggota koperasi dan semuanya bisa mendapatkan manfaat dari hadirnya, dengan adanya hadir koperasi di desa. Terima kasih Kang. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Khusus kepada pemerintah pusat, segera realisasikan
karena sambutan masyarakat di bawah sudah cukup baik, antusias. Tinggal sekarang pemangku kebijakan segera melaksanakannya. Oke, demikianlah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.